Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Oh my god. Bentar ya. Nice. Harusnya ada filter ya, gimana sih cuy? Ternyata di tempat Saya bisa bertiga ya. Oh sedikit, waduh.
Banyak banget udah 1.000. Kayaknya bisa bertiga deh. Oh sedikit sih mas. Ya nggak tahu, kan udah begini. Biasanya bisa bertiga nggak ya? Nggak bisa serok. Bisa, bisa, Ya, bentar. bisa. Bisa. Hai. Halo. Ini dukun. Ntar ya, di sini masih azan, masih belum. Mana sih? Banyak banget yang udah bergabung. Halo, selamat malam Bu Ainul. Terima kasih sudah mampir. Ih, malu. Malu. Suaraku terdengar jelas nggak? Halo. Ini kayaknya kena ini ya kalau ngerokok. Ya nggak apa-apa lah, terserah lah. Mi. Nanti IG-mu ke band. Nggak peduli. Oh inilah pamer Macintosh. Walaupun punya orang sih. Ini kamu mau jadi ya Apa? podcast podcast gitu. Aduh, di set ya Mim. Oke, ya 19.30 pasti. Kamu harap serok. Kamu sih gimana? Satu suruh lu sekarang. Tinggi. Disapa Mas Asrop. Udah ya, tadi udah menyapa ada Bu Ainul, ada banyak banget. Love story of the Halo, year. Leli aman nggak sih sinyal? Aman, aman, aman. Iya, lu banget. Suara saya terdengar jelas suara saya. Jelas. Ih, serius dong. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas. Tapi rambutnya iya. Tahu jelas kan? Jelas, jelas. Aku pakai trik. Oke, langsung ya karena udah apa? Lewat semenit. Terus azan udah berhenti jadi let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di berdiskusi obrolan dengan Gensi. Yeay. Nih, Serius banget ya. Oke, selamat malam teman-teman di dunia maya. Ada 1.523 penonton udah gabung. 8.000 Ramai kayaknya. banget. Oke. 8.000. Karena ini akan nanti setelah live tuh akan di share juga di feed gitu ya. Jadi mungkin aku akan menyapa yang akan menonton ulang pagi, entah itu pagi, siang, sore, malam. Jadi selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya, teman-teman dunia maya yang sudah di share kemarin ya. Tadi pagi di flyer bahwasanya hari ini kita akan melakukan diskusi. Nama programnya berdiskusi ya, karena kita anak ini sih.
berdiskusi Boleh. obrolan dengan, dan malam ini temanya di kita apa ya? Apa sih? Nanti tema yang akan kita obrolin bareng-bareng tentang sebenarnya adalah eh, sosial media, candu, dan film dokumenter di sosial media. Kita ngobrol santai aja, meskipun temanya sangat serius. Mending, halo, dan kita sudah bergabung dengan kita dua orang narasumber, atau apa ya istilahnya, gue guest star narasumber. Jangan narasumber. Jangan narasumber. Ya, satu adalah Mas Salahuddin Tamimi. Hai, Mas Nama Tamim. Tamim. Iya, oke, Mas. Nama panggilannya Tamim. Dia adalah seorang, kalau di profil Fire, dia tingginya dikenal sebagai santri Sanggar Matunuwun. Sedikit ya, itu ada di Salebu, Karanggedang Salebu. Nanti mungkin Mas Tamim akan cerita lebih banyak tentang itu. Kemudian yang kedua ada Bu Miftahul Maskurin. Jangan Bu ya. Terserah nanti. Pokoknya ini temanku sebenarnya, cuma dia adalah orang pengajar atau guru dari SMP dan SMA di Majinang. Dari SMA Yosudarso dan SMP Yosudarso Majinang. Nanti tadi ada Bu Enul, nanti kapan-kapan ngobrol bareng Genesi di Stais. Iya Bu, siap Bu. Mas Tamim siap nggak Mas Tamim? Kamu aja. Nggak mau. Baik. Jadi Mas Tamim nanti akan berbagi soal apa sosial media, tapi dari segi teoritis, karena memang Mas Tamim concernnya di sana. Teori-teori, setiap hari baca jurnal loh, by the way. Mas Tamim ini hobinya baca jurnal. Jurusannya lulusannya ekonomi secara major, tapi dia sangat menyukai mempelajari banyak hal, generalis, seni, terus kemudian dia senang juga politik, dunia internet, terutama. Keren banget ya. Terus kalau Miftahul Maskurin atau dipanggil Leli adalah seorang pengajar, tadi sudah cerita sedikit. Sebenarnya mapelnya mapelnya sejarah ya. Well, sejarah, pendidikan sejarah. Tapi aku ingin nanti pengen tahu sosial media dampak bagi siswa lah, atau di dunia pendidikan terutama. Itu sebagai pengenalan. Gimana kabarnya berdua? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Sehat. Aman. Setelah masuk korporat. Aman, aku enggak stabil. Sebelum mulai ya, mungkin aku akan ada abstrak sedikit sebagai kenapa sih aku membuat live Instagram malam ini, apalagi dikasih nama berdiskusi pakai, kemudian dibuat ini. Iya, flyer, pakai dibikin flyer. Wipin bergabung, hai. Nanti flyer terus dibikin serius banget, ada flyer dan lain-lain. Pertama, sebenarnya belum lama cerita sedikit tentang film The Social Dilemma ya. Enggak, sosial media dulu deh. Kita kan sebenarnya seorang Gen Z sesuai dengan nama programnya. Setiap hari itu menjadi pengguna sosial media setiap hari, dan aku rasa kok kayak akhir-akhir ini ada mulai rasa cukup jengah terus kemudian terlalu berisik di sosial media, lelah gitu kan, terlalu banyak mengkonsumsi informasi, berita dan lain-lain. Terus kemarin 2 minggu yang lalu katakanlah aku melakukan lah puasa pamit ala-ala gitu, ala-ala selebgram lagi kena kasus mungkin. Ala pamit sebentar dari sosial media dalam rangka untuk membenahi atau istirahat sebentar dari sosial media, karena aku rasa sudah terlalu banyak menyedot atensi pula. Jengah itu apakah cari sendiri ya? Bahasa lainnya jengah. Terus itu pertama.
karena lelah gitu kan. Terus kemudian kemarin ada pengen melakukan puasa tadi. Terus kemudian tujuan utamanya adalah ada tujuan utamanya. Ini Mas Tamim pakai pens. Aku Kan ini enggak apa ya. tujuan utamanya sebenarnya adalah karena ini tuh bagian dari proyekku pribadi ya, Astrophone Project. Jadi Astrophone Project tuh adalah proyekku sendiri yang nantinya dia tuh bergerak di sosial media gitu kan. Entah bikin konten creating, entah itu di Instagram, Facebook. Kemarin aku udah nyoba sedikit gitu tentang film, terus kemudian videografi, fotografi. Dan nantinya aku tuh berencana ingin ekspansi ke platform yang paling ramai lah, TikTok. Aku tuh pengen berencana ekspansi ke sana. Cuma aku baru gabung kalau tidak salah bulan Juni atau bulan Mei gitu kan. Padahal TikTok udah lama banget. Cuma aku baru gabung kemarin, baru join. Dan sampai saat itu pun pengen aktif dan pengen bikin konten di sana. Kok masih ada rasa apa ya? Tanda tanya atau tidak ya tidak, pengen masih maju mundur. Kemudian aku jadi ingat sebuah film kan, The Social Dilemma. Ini dan live kali ini, live malam ini sebagai penanda sih bahwasanya aku tuh ingin serius di dunia digital, kemudian pengen creating, pengen ke TikTok, pengen menandai bahwasanya kalau misalnya aku pengen serius ke arah sana pun aku secara sadar bahwasanya dia tuh punya efek negatif. Dan apa itu efek negatifnya, terus apa bagaimana lain-lainnya mungkin kita akan ngobrolin malam ini ya. Hehehe. Oke, banget rambutnya Kak Asro. Oh iya, ini tuh ada sponsornya loh, by the way. Terserah lah. Nova bergabung. Habis mandi besar ya Mas? Apa Mas Tamim? Enggak. Di belakang tuh ada, tahu nggak sih itu apa, Mister? Pamer ya? Pamer pencak. Oh iya dong harus. Oke. Sebenarnya terus itu dulu. Mungkin terkesan apa ya, ini tuh kok serius banget sampai dibikin dan lain-lain. Nggak peduli. I don't care. Ini adalah kali kedua aku bikin live Instagram. Dulu tuh pernah nyoba sekali dan itu tapi nggak serius banget ya, pengen dalam rangka untuk nyoba. Mungkin kayaknya Mas Tamim dan Leli juga kayaknya baru pertama kali ya bikin live Instagram. Baru pertama kali. Oh Mas Asro. Apaan sih Mas? Sosial media. Lo nggak peduli nanti orang lain ngomong apa, misalnya kita ngapain sih bikin live Instagram dan lain-lain, kayak apaan banget, apalagi ngomongin tema yang sosial media dan lain-lain. Aku nggak peduli deh, yang penting aku jalan dulu terus kemudian action dulu. Kalau misalnya moga-moga sih bermanfaat. Terus itu Leli itu sinyalnya ya. Mas Tamim posisinya di mana sih Mas Tamim? Lagi di mana? Kayaknya kita lama banget nggak ketemu gitu. Di studio animasi. Sanggar Matur Nuwun. Studio. Karena Salbu ya? Oh ya, serup ya. Apa? Yang lihat temenmu semua deh. Iya memang, kenapa sih? Ya mana temanmu nggak ada, Mim? Nggak ada. Kan ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, yang penting kita ngerekam dulu live ini, nanti misalnya kalau misalnya si live ini bisa di-post kan ya, kalau tidak salah. Itu kan bisa ditonton oleh orang lain satu orang. Terus apa lagi sih? Kesibukannya apa sih? Aku pengen nanya satu-satu. Mas Tamim kesibukannya apa akhir-akhir ini? Dari Mbak ininya dulu sih. Ya udah, oke. Oh boleh. Boleh kenalan dulu apa kan misalnya? Iya. Saya izin perkenalan dulu. Halo semuanya yang sudah bergabung di live. Saya juga sudah up di Saya juga sudah up di story. Harusnya beberapa teman dan murid saya juga nonton malam ini. Ada beberapa tadi yang sudah sempat
WA, Bu saya mau nonton boleh kalau berkenan. Saya Leli, saya bisa bergabung di sini karena diundang sama Mas Asrof. Kebetulan kami satu SMK ya dulu. Terus kesibukannya saya seorang pengajar di SMA dan SMP di Majenang, tepatnya di Yosudarso Majenang. Oke. Mungkin cukup itu dulu perkenalan. Salam kenal Mas Tamim. Salam kenal Bu. Sebenarnya saya belum berumur sekali gitu, jadi kalau mau panggil nama juga nggak apa-apa. Saya seumuran sama Mas Iya. Asrof. Kita gini sih. Tapi juga sama murahnya loh, by the way. Dia 19 Saya di kelas Asrof dulu. Ada sih. Oh, Kami juga sok silakan perkenalkan ya. Terus kemudian kesibukannya apa. Kalau saya Tamim, saya masih belajar di Sanggar Matur ya di Desa Selebu lebih tepatnya. Itu aja sih, masih proses belajar lah. And then Ya mulai belajar dari menulis, bahasa, gitu-gitulah. Dan mungkin ada praktek kayak bagaimana mengelola perusahaan gitu-gitu. katanya tiap hari baca jurnal ya. Ya, itu karena untuk yang menulis sih. Kita kayaknya lama banget nggak ketemu ya, terakhir tuh setahun. Cuma ini nggak cuma buat gaya-gayaan di tongkrongan sih. Iya. Yang lama banget nggak ketemu, ada setahun yang lalu. Jadi, padahal tadi siang baru ketemu. Oke. Oke, langsung ke mungkin pertanyaan kali ya, pertanyaan. Perkenalan udah tadi, abstrak udah, terus kemudian perkenalan singkat udah. Langsung ke perkenalan. Keren Om, M Tegar ID. Apa nih? Hai. Langsung pertanyaan. Pertanyaan pertama. Berat banget ya, nggak usah aku ringan-ringan aja, santai-santai. Selama ini ya, kita kan umur kalau tidak salah mungkin kalau misalnya kita dihitung dari lahirnya mungkin tiada bertiga 99 kali ya, sama kali ya. 25 tahun hidup katakanlah. Itu udah pakai sosial media. Selama ini pakai sosial media apa aja sih sekarang? Aku pengen nanya itu deh. Terus kemudian paling sering pakai apa? Coba silakan. Coba dulu. Leli dulu. coba. Oh, boleh. Saya pakai sosial media itu dari SMP ya. SMP itu Facebook, sosial media pertama saya yang saya punya. Terus ketika sekolah menengah itu coba coba buat akun sosial media dari Twitter, Facebook, kemudian Gmail, terus apa lagi? Kalau IG itu kalau nggak salah saya semenjak kuliah sih. Oh iya. Itu paling. Paling aktif sekarang tuh apa? Paling aktif. Yang apa? Oh, paling update apa ya? Facebook saya sudah meninggalkannya sejak lama. IG paling. IG pun itu saya puasa Instagram. Ini baru download lagi karena mau live ini aja. Iya benar. Iya, beneran. Enggak, sebenarnya sebelumnya akun masih aktif, cuma tidak pernah posting dan aplikasinya sengaja saya hapus. Oh my god. Tapi maaf ya. Nggak apa-apa. Kalau Mas Tamim Bapak apa Kalau pantas masuk Genci kayaknya juga mulai dari SMP kali ya. Mengenal Facebook, terus kalau SMA lanjut ke Instagram tuh, coba-coba Instagram, dan sekarang lebih ke di Instagram aja sih. Iya. Facebook sudah kali, TikTok kali. TikTok Mas Tamim enggak? Instagram. Leli TikTok. Leli TikTok pakai. Kayaknya cewek-cewek ke TikTok deh, lebih. Nggak pakai, nggak dulu. Bahkan nggak pakai tuh. Aku juga enggak, tapi mau sih, kan penasaran. Twitter kayaknya dulu aktif Twitter deh.
Twitter semenjak akun saya nggak tahu, kayaknya lama nggak dibuka followers padahal sudah ribuan. Tapi akhirnya nggak aktif lagi sampai hari ini. Nggak pernah buka lagi. Oke, jadi aku yang ya. Twitter aku dari SMP aku pakai, Facebook juga SMP, apalagi ya. Kalau Mas kayaknya Oh, spesial ya. anjir. Enggak. Facebook aku masih aktif sampai sekarang. Bahkan maksudnya meskipun orang lain tuh menganggap bahwasanya Facebook apaan sih gitu. Di grup Facebook tuh banyak sekali apa sih hal penting gitu yang di-share menurutku. Ya, misalnya tentang ibu-ibu tentang bagi kuis atau kemudian bahkan ada komunitas apa yang berbagi apa sih namanya tuh ilmu tentang misalnya kayak dunia bisnis itu ada di Facebook. Makanya aku masih pakai Facebook. Terus kemudian Facebook kenapa pakai itu karena misalnya dia bisa connect ke teman-teman kita lama SMP terus kemudian orang-orang di sekitar kita gitu. Itu pakainya kan Facebook. Jadi kenapa pakai banyak aku apa Facebook pakai, Instagram pakai, Twitter pakai dalam rangka ya karena setiap sosial media punya apa katakanlah informasi masing-masing gitu loh. Dia kita bisa ngasih informasi masing-masing dengan ciri khas masing-masing. Dan karena nanti kalau urusnya dengan konten creating dia punya metode atau cara pendekatan masing-masing. Oke. Spesialis media. Dia Mas pernah ngecek screen time atau apa durasi berapa lama menghabiskan waktu di sosial media. Di HP kan ada tuh, kita bisa ngecek screen time di pengaturan screen time gitu. Di pengaturan terus kemudian ada di bagian kesehatan digital atau kontrol orang tua itu kelihatan berapa lama kita apa menghabiskan waktu di sosial media. Pernah coba ngecek itu nggak? Belum. Saya belum pernah. Saya belum pernah ngecek kebetulan. Mas Tamim pernah ngecek nggak? Mungkin dari 24 jam kayaknya menggunakan media sosial karena kebutuhan itu ya buat dagang ya. Oh iya. Itu sekitar 8 jam dalam 24 jam. 8 jam. Itu Instagram doang, cuma Instagram apa keseluruhan internet? Instagram dan paling YouTube lah buat hiburan. Ya. Nah, YouTube itu hiburan banget. Jadi ya ini sedikit FYI ya buat teman-teman. Jadi kita itu bisa melihat apa durasi berapa lama kita menggunakan internet katakanlah dari sosial media itu di HP kita tuh udah terekam di pengaturan terus kemudian nanti lihat di kesehatan digital atau dan kontrol orang tua. Tadi aku coba ngecek sih kalau Instagram hari ini tuh aku baru 1 jam kalau tidak salah terhitung hari ini loh. Dan ini tadi aku mengaktifkan apa sejak kapan ya aku mengaktifkan di Facebook di Instagram tuh notifikasi kalau misalnya aku udah berapa menghabiskan waktu misalnya sejam di Instagram dia akan muncul notifikasi bahwasanya untuk menutup Instagram sosial media tersebut. Tadi udah muncul by the way. Apaan sih baru berapa menit udah muncul. Oke. Udah muncul. Padahal ini kan rencana kita dari jam berapa sampai jam berapa ya? 7:30 sampai jam 8:15. Ini baru ini udah nggak kerasa ya ngobrol berarti. Udah jam 8 ini. Ya nanti teman-teman boleh misalnya ada Wiwin mau nanya tadi katanya pengen ikut gabung nggak apa-apa. Di akhir. Terus soal canduan pernah nggak merasa misalnya kita tuh apa nggak ngecek HP nggak nyalain HP terus kemudian kita tuh khawatir atau penasaran apa sih yang terjadi di sosial media ketika kita tuh nggak ngecek HP pernah merasa kayak gitu merasa apa FOMO ketinggalan ketika kita lagi nggak aktif HP pernah sampai begitu nggak Leli atau Mas Tami? Awal-awal menggunakan kalau saya media sosial kali ya awal-awal aktif di Instagram itu setiap bangun tidur dan mau tidur itu jelas pasti menggunakan terlebih dahulu karena takut ketinggalan tren apa ya FOMO. Dulu ketinggalan itu udah bisa dikontrol gitu. Leli, tadi sih Leli udah mengatakan bahwasanya udah emang sudah sejak lama kali ya mengurangi
membatasi, Ya, mungkin udah nggak merasa. mengurangi. Karena sebenarnya kadang ngerasa buang waktu gitu. Kayak enggak sih, kayak nggak sadar aja scroll scroll scroll, tahu-tahu udah 1 jam gitu dan itu sih. Terus kayaknya banyak eh, informasi yang seharusnya saya itu nggak dapat gitu. Hmm. Maunya apa Ambar dulu Asraf itu ada Ambar. Hai Ambar. Halo Ambar. Halo, ya Asraf. Nah, itu udah, nanti kita tenang ya, udah ada 1.500 pertanyaan, jadi tenang aja. Mungkin ini Ada itu ya. teman. Kayak kalau Apa? di talk show itu kayak kita kayak tokoh penting banget apa ya ditanya satu-satu. Mending Ya udah ya, gitu. ya, Apa gimana? kita masih rakyat biasa gitu. Kayak Ya udah gimana? Ya udahlah ya. Terus nggak, jadi kita ngalir aja. Kalau aku ya akhir-akhir ini tuh kayak punya ada waktu. Oke, langsung nanya tuh ke misalnya bangun pagi tuh kalian langsung ngecek HP nggak? Maksudnya nggak ngaktifin data, ngecek notifikasi gitu nggak sih? Coba. Lili. Iya. Saya maksudnya yang pertama dicek HP, nggak tahu kenapa ya. WA itu pertama itu saya cek kalau bangun tidur. wow, tapi Mia gitu nggak sih? Enggak dong. Iya, sama. Itu mantap. Kalau aku pertama bangun tidur yang aku buka bukan HP tapi mata. Ya itu. Iya. Tapi biasanya misalnya bangun pagi jam berapa sih ya? 4:30 atau jam 5 gitu kan ya. Supaya ibadah dulu dan lain-lain tuh nggak langsung buka HP. Mungkin kita semua ya Mim. Aku baca dulu, ternyata ada ritual khusus sebelum memulai untuk membuka HP gitu, menyalakan mencet data. Misalnya dengan cara aku baca e-book di laptop. Yes, 15 menit, setengah jam paling cepat, paling lama gitu. Dalam rangka untuk apa sih? Mim nanti nambahin ya, dalam rangka untuk pemanasan otak sih lah. Karena bangun pagi kan kita segar terus, kemudian nanti kalau misalnya kita mencet data pertama kali pagi hari itu kayak hidup kita dipertaruhkan. Dipertaruhkan karena ketika aku mengibaratkan kalau misalnya kita buka mencet data itu kayak kita membuka jendela di pagi hari dan nanti banyak angin itu masuk ke dalam kamar itu. There's so much informasi yang masuk ke dalam kepala tuh capek loh nanti, makanya ketika misalnya satu buka ada notif ini kepala berloncatan. Makanya katakanlah agar memanasan otak biasanya aku dengan cara baca e-book. Atau dulu, kalau sekarang sih udah nggak ya, dulu tuh sempat juga setelah baca aku nulis dulu kayak diary lah atau journaling biar panas, nanti habis itu udah siap baru I have to pencet data Bismillahirrahmanirrahim gitu. Alay banget ya, kayak ritual. Kalau Mas Tamim gimana tuh? Kalau untuk di tahun ini ya, saya membiasakan setiap mau tidur dan bangun tidur itu terlebih dahulu baca berita sih. Wih. News. Paling sekitar 10 menit lah, 10 menit lah. Setelah 10 menit untuk mengisi kayak dopamin otak ya, dopamin detox. Kita di sini saya membiasakan timbang nonton di scroll, lebih baik kayaknya lebih bagusnya jalan-jalan deh. Dengan cara nggak pakai sandal gitu kan ngisi-ngisi dopamin gitu lah ke bagian. Jadi nggak tergantung amat sih ke scroll gitu. Jadi ada titik bosan kalau kita menggunakan media sosial secara berjam-jam gitu. Karena digantikan oleh dopamin yang tadi ke jalan-jalan atau bahkan harus menyisakan waktu menyatu dengan bumi lah gitu. Ya, betul. Setiap hari main banget.
Iya, aku juga begitu sih. Cuma ya kurang lebih sama. Soal dopamin ya. Jadi kan kalau langsung ke sel dilema ya kali ya. Apa Di itu yang di tema? Iya, oke. Di Social Dilemma adalah sebuah film dokumenter Netflix yang tayang tahun 2020 ya, memang kalau tidak salah. Durasinya satu jam 30 menit. Udah nonton. Aku udah memang belum lama itu aku ajak nonton gitu kan. Aku ajak nonton belum lama ini, yuk nonton gitu kan. Ini tuh penting lah. Ya. Mas Tami juga udah nonton. Sebenarnya tuh kalau misalnya kita ngomongin itu agak telat kali ya, tapi nggak masalah lah. Aku nggak peduli. I don't care. Jadi kalau di film itu tuh yang di sosial media yang di-trigger kan hormon itu kan hormon kebahagiaan tadi di otak. Karena memang sebenarnya hormon jadi di otak kita ada 4 hormon ya, Mim kalau tidak salah, ada dopamin, oksitosin, serotonin dan endorfin. 4 hormon itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari dari alam gitu kan, di luar dari sistem itu. Kalau misalnya dopamin ya kita bisa jalan kaki, kita dengan sinar matahari gitu, atau dengan makanan misalnya, dengan bercengkrama dengan orang lain mendapatkan kasih sayang, itu bisa. Cuma karena teknologi sumber-sumber hormon kebahagiaan itu tuh dikatakanlah direduksi apa Mim? Tergantikan gitu. Iya, tergantikan oleh sosial media gitu katakanlah, agar nanti tujuannya sama kalau di film itu tuh kenapa dibikin begitu, karena ada perusahaan-perusahaan yang memang sengaja untuk mencari untung oleh hal tersebut gitu ya. Gitu kan Mim ya? Enggak tahu. Itu lempar ngomong apa? Oh, dari Kita lagi itu Mas Saraf. apa Mim? Kayaknya lebih menarik di perspektif ininya deh, dunia secara realitanya gitu. Kan yang sering berhadapan dengan realita adalah di dunia pendidikan tuh. Iya, gitu. Guru cocok tuh guru untuk bisa menjelaskan realita sekarang tuh. Oke, iya. Iya. Aku pengen nanya, di sekolah tuh, kalau dulu aku zaman sekolah kan kita bareng, kan nggak boleh bawa HP. Nah, kalau sekarang tuh gimana sih sebenarnya di dunia nyatanya? Kalau untuk peraturan membawa HP atau tidak, itu sebenarnya tergantung ke sekolahnya masing-masing ya. Yang saya tahu di SMP negeri di Majenang, beberapa itu sudah menerapkan boleh bawa HP. Kalau untuk SMA dan SMK itu sudah boleh dibiarkan gitu. Tentu dengan catatan-catatan. Seperti ketika pembelajaran tidak boleh mengoperasikan HP tanpa izin atau perintah dari gurunya, itu sih. Cuma ya tetap ada efek negatif dan positifnya sih. Misal, coba misalnya apa yang terjadi di lapangan kita, realitinya seperti apa sih? Soalnya kalau di zamanku tuh kita tuh nggak sama sekali ya, bahkan sering ada razia-razia. Ya, razia-razia handphone. Kalau sekarang nggak dirazia sih, karena semenjak COVID ya, kemarin kita dilanda COVID, itu pembelajaran memang sudah pakai HP ya, jadi mau nggak mau ya harus bawa HP gitu. Apalagi sekarang banyak aplikasi dan juga fitur yang harus dimasukkan ke dalam pembelajaran. Katanya biar anak itu nggak ketinggalan teknologi dan informasi. Gitu. Misal sih. Aplikasi apa tuh, kayak misalnya aplikasi apa tuh misalnya? Okay. Website sih biasanya. Kalau dulu kita itu ya Asraf ya, Mas Asraf, kita dulu pakai Kuiper ya. Setelah website. Kuiper itu dulu pakai. Kalau sekarang itu banyak ke aplikasi seperti Quizizz gitu. Kemudian Canva itu yang lagi banyak digaungkan si Canva. Jadi nanti dia tuh diajarin buat desain gitu apa gimana? Presentasi kan di
Iya, presentasi. Kan di dalam Canva tuh yang saya tahu juga awal-awal cuma desain aja ya. Ternyata ada presentasi, mengedit video pendek, itu juga sama sih ada di Canva. Kamu telah terus FOMO. Ya. Taunya emang desain doang awalnya. Saya juga sama. Terus oh ya, aku penasaran misalnya tentang ini. Kalau misalnya di sosial media kan ada istilah namanya attention span gitu ya. Apa sih istilah bahasa Indonesia itu apa sih attention span? Attention itu perhatian nggak? Iya, Apa? apa sih bahasa Menarik. Indonesia ini? Attention span. Kayak kita tuh berapa lama waktu kita untuk apa? Memperhatikan suatu hal gitu. Apa? Ya, menatap media sosial. Oh iya, kita fokus terhadap perhatian itu berapa lama sih gitu kan? Nah, kalau misalnya di kelas itu kan biasanya sering memutar ini nggak sih film atau video panjang berdurasi panjang gitu. Itu nah, si siswa itu atensi terhadap video panjang itu gimana sih gitu? Apa udah nggak minat? Karena misalnya sekarang durasi video di sosial media kan makin singkat, karena story itu 15 detik, terus kemudian WhatsApp 30 detik, TikTok berapa detik. Itu tuh ngefek jelas ke bagaimana kita mengkonsumsi suatu informasi gitu kan. Makin itu mungkin diperpendek. Jadi malas untuk melihat video panjang. Apakah memang di lapangan di dunia di kelas begitu sih? Kerasa nggak? Kerasa. Kalau memang ditayangkan video itu ya udah durasi 20 menit itu maksimal konsentrasi kalau siswa saya ya. 20 menit itu sudah video dengan banyak karakter gitu dan warna. Itu 20 menit masih fokus. 20 menit ke sana sudah mulai gelisah duduknya, sudah mulai izin ke belakang, itu sudah nggak fokus kalau udah 20 menit ke sana. Mungkin efek juga dari short ya, itu video-video pendek kita yang ada di sosial media sih. Itu Bener. efek banget, jelas efek banget. Film The Social Dilemma kayaknya nggak laku. Kenapa, Mim? Film dokumenter kayaknya nggak laku. Nggak bakal. Bahkan kalau nyambung film apalagi film bioskop durasinya kan dia kayak gitu apalagi dokumenter gitu kan, 1,5 iya 2 jam apalagi kalau di Netflix ya sekitar segitu. Nah, yang laku sekarang orang tuh suka nonton film cuma ada cara yang lebih cepat, katakanlah di YouTube tuh ada namanya apa sih? Ini bukan ulasan, apa sih? Ringkasan film. Jadi menceritakan ulang menceritakan ulang itu dari film yang udah mereka tonton gitu. Misalnya 2 jam jadi 15 menit bahkan kurang gitu loh. Dan dari situ mereka udah merasa puas, kayak udah merasa iya aku udah nonton film ini dari mana? Dari diceritain di YouTube. Padahal secara kalau misalnya di dunia film the whole thing itu beda banget kan, kita merasakan menonton film 2 jam sama dengan diceritain 15 menit sama orang, itu jelas beda lah. Itu ngefeknya ke situ. Bahkan kemarin aku kalau tidak salah di Twitter tuh belum lama jadi aku belum di Twitter akun yang share tentang film tuh ternyata ada kelas untuk bikin video ringkasan film gitu, dan ternyata ada fakta lagi di situ. Kita tuh nggak usah, di sana mereka bilang nggak usah nonton filmnya gitu. Yang penting kita menceritakan ulang apa ada di filmnya tersebut dengan misalnya nyari sinopsis dan lain-lain. Nggak usah nonton isinya, udah bisa diceritakan langsung. Dan nanti target pasarnya adalah orang-orang yang malas menonton durasi panjang, tapi dia FOMO, pengen tahu, katakanlah pengen ketinggalan dengan si film tersebut. It's mean so dangerous. Ngomong apa lagi? Next, Mim, kamu mau apa? Kalau bicara
media sosial ya. Ya. Aku kayak menemukan bulan puasa itu menemukan ini ada tokoh jadi ada tokoh namanya Delusi dan Guatari. Jadi dua tokoh itu berkolaborasi menghasilkan pemikiran. Jadi ternyata kita sedang dihadapi dengan fenomena mesin hasrat. Jadi mesin hasrat itu suatu ekosistem virtual gitu, yang nantinya menghasilkan jaringan hasrat dalam ekosistem virtual. Nah ini nantinya terkait dengan bagaimana media sosial itu berjalan agar jadi ada dua. Pertama, ternyata hasrat itu bukan hasil dari setiap individu, akan tetapi sekarang fenomenanya adalah misal Asop sendiri tapi dikelilingi oleh hasrat yang di luar untuk menarik Asop itu masuk ke dunianya. Misal pertama, di ekosistem virtual itu ada yang namanya objek virtual. Jadi media sosial itu menjadi objek bagi Mas Asrop itu sendiri. Entah itu nanti sebagai tujuan untuk menjadi influencer, jadi marketing, atau hanya sekedar scroll untuk hiburan pendek gitulah. Itu skala individu. Nah kemudian di kedua ternyata ini adalah adanya teknologi kapitalisme digital ulang gitu. Proses pengulangan industri baru di mana kita setiap individu dikelilingi oleh sekian banyak hasrat. Misal Instagram, di setiap media sosial gitu itu ada suatu ekosistem yang sangat banyak. Pertama itu adalah jaringan internet, kan ada Telkom, XL dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada aplikasi. Di dalam aplikasi itu sendiri kan banyak tuh perusahaan-perusahaan jadi develop web, desain web apa lainnya. Dan yang ketiga adalah finansial teknologi, atau kan ada tuh di setiap media sosial ada yang namanya berbayar dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada perusahaan Android yang sekarang monopoli kayaknya Android dan iOS deh. Dan kelima adalah perusahaan listrik. Kita gak bisa lepas dari yang namanya listrik kan, bermain media sosial. Kadang ada fenomena sekarang scroll sampai berjam-jam, bahkan sambil ngecas gitu. Baterai sudah masih ada. Nah, jadi ini fenomena yang sangat kita ternyata dikepung oleh hasrat-hasrat yang begitu gede gitu. Jadi kita seolah-olah media sosial itu alat. Kalau sepeda itu alat, dan sepeda itu tidak menarik kita, akan tetapi media sosial itu alat dan juga menarik kita agar kita menggunakan itu gitu. Makanya adanya notifikasi, kan notifikasi sebagai gerbang awal kita masuk, dan sebenarnya awalnya notifikasi WA sih, kemudian sudah masuk akhirnya buka IG, buka YouTube, nah seterusnya. Nah kemudian ini yang disebut oleh dua tokoh itu jaringan mesin hasrat, karena kita dikepung oleh begitu banyak jaringan hasrat hingga akhirnya kita tidak bisa menghindar dari alat itu. Makanya nanti menghasilkan kita kayak asing gitu terhadap realitas yang memang itu ada gitu. Hasilnya adalah alienasi dan eksploitasi dengan cara menyenangkan. Iya lah, menyenangkan. Kita dibuat tidak sadar dan kita seolah-olah senang di situ gitu. Ya. Kita dibentuk dan juga membentuk suatu hasrat itu. Jadi media sosial itu ada yang jadi media sosial itu hanya untuk berjualan, hanya untuk kita agar bisa didengar. Akhirnya kan penuh jadi kayak kebutuhan palsu gitu. Kita butuh pujian, like, komen dan sebagainya. Kalau lihat story harus banyak yang lihat. Ya. Iya, betul. Ya seakan-akan kita kan dibebaskan untuk
melakukan apapun, memikirkan apapun akan, tapi itu tadi kita berada di lingkungan keterasingan, bahkan dieksploitasi dengan cara menyenangkan. Gitu nih. Kan bahkan kita nggak sadar ya bahwasanya kita Iya. sedang dieksploit besar-besaran. Dan siapa yang eksploitasi ya perusahaan-perusahaan itu. Kita ya Gen Z dari 96 sampai 2012 ya. Tanya aja satu-satu, cita-citamu apa, bingung. Iya. Cita-citamu apa, mimpimu apa lah kalau sudah cita-cita. Aku punya mimpi. Tahun ini mau melakukan apa, kan bingung. Aku punya. Terus tadi kan tentang ini apa? Kita jadi apa sih tadi? Hasrat. Itu yang bikin itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang banyak di atas. Itu kalau di Social Dilemma ada tuh kan. Jadi yang ternyata dari sejarah umat manusia gitu yang punya keuntungan paling besar adalah perusahaan internet. Iya. Yang punya perusahaan Google lah atau apa itu tuh tadi aku kan tadi nonton ulang ya sedikit. Yang punya keuntungan terbesar dalam sejarah umat manusia perusahaan internet lah. Karena kita adalah the product. Pabrik lah, apalah yang industri yang sangat terumit gitu, harus bangun gedung sebagainya. Karena ada itu tadi kan quotes di film tersebut yang paling katakanlah yang bisa digarisbawahi itu. If you are not paying the product, so you are the product. Kalau misalnya kita buka sosial media kan ada buka sosial media itu produknya gitu. Ya dua tadi kita memproduksi juga kita diproduksi. Ya. Dan cuma ada dua perusahaan ya atau kalau salah yang ada dua produk yang gimana sih pengguna, pokoknya sosial media yang menyebutnya itu pengguna gitu, narkoba sama sosial media itu kan yang perusahaan yang menyebut penikmatnya atau itu tuh customer ya cuma pengguna ya pengguna dan media gitu kan. It's dangerous sebenarnya. Dan ada makanya ada tangan-tangan kapitalisme ya Mim ya kalau misalnya mau nyambung itu kan. Jadi bagaimana caranya si orang-orang yang punya katakanlah bisnis ini pengen meraup untung sebanyak-banyaknya dalam bagaimana caranya agar menarik atensi seluruh masyarakat atau pengguna dunia digital itu biar makin lama di sosial media gitu loh. Dan mereka akan dengan cara memberikan iklan-iklan agar nanti produknya terjual. Terus kemudian semakin lama di sosial media, mereka akan semakin untung dengan iklan, dengan produk-produk yang ditawarkan gitu. Iya, karena tadi di film tersebut. Karena itu kayaknya media sosial juga merekam obrolan-obrolan kita deh. Misal kamu lagi ngobrolin arsitek, tahu ada iklan arsitek, ngobrolin sepatu. Ya betul. Lagi nyari sepatu munculnya iklan sepatu. Aku tadi baru buka film lagi kan. Di film itu tuh di Social Dilemma, every action lah, bahkan setiap klik kita tuh terekam, setiap klik kita, setiap apa yang kita ketik di itu terekam semuanya bahkan dia bisa membaca emosi kita gitu. Misalnya lagi merasa sedih, lagi merasa bahagia ya, dengan kelihatan dari interaksi kita di HP. Misalnya kita membuka foto lama, foto teman-teman, itu kelihatan dia tuh lagi merasa kangen, masih sedih. Udahlah, ada ininya tadi di film itu baru buka ulang, ada penggambaran secara inilah kayak sinematisnya, ada 3 orang yang jadi tokoh gitu. Kayak ngoperasiin gitu ya. Operasikan kita secara tidak sadar. Ya, kamu buka ini lagi. It's agak mengerikan sebenarnya. Tapi apalagi apa sih? Terus yang agak aku ini sih sebenarnya yang agak aku concern juga, agak heran misalnya ada anak kecil, ini mungkin urusannya agak ke parenting, anak kecil umur misalnya 2 tahun
aku lihat secara langsung gitu. Dia mau makan dikasih, mau disuapi oleh ibunya, yang si anak ini tuh disuruh nonton video gitu, disuruh nonton video TikTok sambil makan sambil disuapi. Oh my god. Biar mau. Iya, biar mau makan dan biar anteng. Aku sampai nanya, itu benar sambil makan sambil disuruh nonton TikTok? Iya, biar manut. Kalau nggak gitu dia nggak mau makan dan Gila. tantrum. Wow, itu umur 2 tahun sih udah dikatakanlah dijejali oleh hal kayak gitu kan. Udah. Mungkin mereka Iya. Fitur buat anak kan kayak sekarang YouTube. Iya, YouTube Kids. Netflix Kids. Gila. Bahkan nggak cuma mereka ya. Aku juga kadang kala misalnya kalau di rumah sih aku udah mulai agak ngerem. Kalau misalnya lagi makan ya nggak buka HP, nggak sambil nonton. Bahkan kalau tidak salah aku lihat banyak orang lah katakanlah di sekitar tuh sambil makan ya sambil buka HP nonton gitu. Kan satu yang sangat apa sih? Kadang kala risih. Kalau di kerjaan kadang kala aku terganggu misalnya. Maksudnya udah mulai bocor. Lagi makan sambil buka gitu kan. Tapi kalau udah di rumah aku agak sedikit bisa ngerem. Itu aneh kan kalau misalnya dari segi estetika kita menghargai makanan. Kayaknya itu udah kan aneh. Anggap bahwa dunianya udah beda kali ya. Apa? Dulu kan kamu semester 1 belajar ini, Sro. Apa? Dan bau dilirat apa tentang simulakra dunia maya. Tentang dunia maya. Bau dilirat. Iya. Bentar, ada tamu. Ya simulakra dunia. Iya, ya simulasi ya. Kita semu dan nyata. Ya, beliau menjelaskan bahwa gini, kita dihadapkan di dunia yang semu dan nyata itu menjadi satu. Iya. Akhirnya kayak kita hidup itu kayak melayang gitu. Ya akibatnya ya kurang fokus apa hingga kadang mengakibatkan ke hal-hal kecil sih, kayak beli barang-barang nggak penting lah, barang-barang sekunder. Kau pernah beli ini nggak, Mbak Leli sama Mas Sasrok, beli barang yang menurutmu nggak penting-penting amat deh dibeli? Pernah? Iya. Tapi dibeli. Kalau masih saya, cuma kalau keinginan pasti ada. Apalagi dulu zaman-zaman kuliah tuh diskon ya, diskon tanggal-tanggal cantik itu udah barang-barang perintilan. Wah itu kayak pengen gitu. Aku hari ini belum cek out. Kalau sekarang karena padahal aku pengen banget. Aku udah ada beberapa hal yang perlu aku cek out, tapi ternyata belum sempat. Ya udahlah, terserah. Yang paling nggak penting dibeli. Apa dong? Apa ya? Aku nggak pernah sih. Yang menurutmu itu nggak penting ternyata dibeli juga. Aku sejauh ini bisa ngontrol sih sedikit. Enggak, kemarin aku agak sempat kecolongan beli buku non fiksi 100.000 dapat 3 itu, dapat 100.000. Oh iya, promo-promo gitu ada biasanya. Apa? Karena itu isinya apa kecolongan? Karena maksudnya aku pengen belajar selain ini. Selama ini kan aku baca buku-buku fiksi gitu kan, buku cerita. Aku pengen agak lebih teoritis, lebih serius dan lebih terstruktur katakanlah dalam berpikirnya. Terus ketika aku lihat di Twitter 100.000 dapat 3 nih, ya udah beli deh gitu kan. ketika di rumah kayaknya nggak penting-penting amat deh, kenapa harus beli ini ya. Saya juga ini terbaru ada ini deh, ada fenomena kan biasanya kita tutorial ke YouTube ya, sekarang tutorial ke TikTok seru. Karena lebih singkat itu tutorial. Oh iya, itu kan tadi urusannya dengan attention span. Iya, gila. Sama bio Instagramnya si Adit kita zaman maha pendek gitu. Pendek. Iya, karena semuanya serba pendek. Sama kalau tidak salah si generasi kita, si Gina S Nur apa?
kayak apa saudara film dia pernah nyebut bahwa generasi kita tuh generasi quote atau generasi sepotong gitu karena memang kita menerima informasi sepotong-sepotong ya karena bahkan Potong-potong. bahkan si media pun saat udah media pun kayak misalnya narasi atau tempo bahkan mereka katakanlah apa sih gimana mengadaptasi lah biar si kita secara berapa mengadaptasi agar konten-konten mereka tuh dinikmati oleh kita dengan cara ya bikin video yang informasinya tadinya bisa mungkin setengah jam dia dipersingkat jadi 1 menit pun udah cukup gitu loh mereka. Padahal ya beda lah. Jadi tingkat literasi juga menurun kan ya. Iya. Terus juga kayaknya hingga akhirnya jadi kita hidup di zaman yang tidak sama sekali mempunyai perspektif yang sangat luas panjang kan? Karena tiap hari dibanjiri informasi, bahkan informasi itu kan lebih cepat dari apapun lah ya. Akhirnya kayaknya informasi itu jadi gak penting-penting amat deh, karena terus diulang banyak. Kayaknya perlu media ini deh, Rob. Apa sih? Bikin media gitu. Iya kayaknya ada. Ya nggak ya oke lah ya. Terus kayaknya memang kita juga kan hinggarnya kalau siswa ya mahasiswa atau mungkin yang siswa SMP atau SMA yang mau beralih dari SMP atau SMK ke kuliah, kayaknya dia sekarang perlu alat untuk menentukan milih jurusan deh, karena sudah nggak bisa memutuskan apa yang dia pilih. Objektif, udah banyak informasi. Kayaknya perlu web yang khusus bikin dari nilai ujian ya dimasukkan ke aplikasi apa dan hasilnya kamu cocok di jurusan ini deh besok deh. Iya. Karena perlu minat bakat iya. Apalagi kalau di sekitar kita ya Cilacap Majenang kalau misalnya dengan konten dan sosial media kok rasanya mereka tuh share-nya cuma sebatas apa ya? Ya paling apa yang ada ramai ya kriminal gitu dan kayaknya enggak itu trivial deh. Makanya butuh kita nggak usah konsumsi. Kita butuh media yang baru ya memang. Dan media apa ya? Dan kita juga mungkin setelah sedikit spill ya memang nggak apa-apa. Kita akan katakanlah dalam waktu dekat akan ada sesuatu. Sesuatu yang besar di Cilacap. Yang gitu. Iya. Apa nih? Kayaknya udah 5 menit lagi sampai 20-30 deh. Main orang suwen. Itu akhirnya itu apa ya? Jadi banyak seolah-olah FOMO itu yang bahaya adalah FOMO deh. Kan terbaru juga ada FOMO ini kayak apa? Yang kripto gitu, cryptocurrency. Ya. Kayaknya banyak yang karena kebiasaan menerima informasi yang secara cepat, hingga dia lupa akan proses bagaimana dengan cara kaya itu dengan cara cepat gitu loh. Dan ternyata tidak berhasil. Hingga terus boncos. Karena penyakit sekarang kayaknya itu deh, kita dihadapi ini deh. Ini tanpa pengetahuan yang fundamental gitu. Hingga udah terombang-ambing. Iya. Misal ya itu nyari yang instan. Kalau di sekolah apa? Aku orang fokus anak-anak suara rumor. Iya gitu. FOMO bahaya nggak sih? Ya bahaya aja ya kalau ngikutin, maksudnya apa ya, FOMO tuh kayak nggak mau ketinggalan tren gitu kan ya. Iya. Fear out missing out.
kayak nggak mau ketinggalan tren gitu. Ya itu karena sosial media yang tadi sih. Jadi kayak kita tuh nggak punya objektif, nggak pokoknya kita tuh kayak punya keinginan tuh nggak sesuai yang sebenarnya gitu. Ya kita dikendalikan dengan ya informasi yang ada di sekitar lah. Gitu. Biar tampak keren deh. Mumumi. Kok ya, Min? Keren ya, Min? Oke, biar jangan kelamaan. Sebenarnya kan sosial media itu kan kayak teknologi lah, kalau misalnya secara Iya. itu kayak mata uang koin kan, punya dua sisi gitu ya. Iya. Satu itu Ya, negatif sama positif. efek baiknya banyak, tapi makin kesini makin banyak efek buruknya. Salah satunya yang udah tadi disebutkan udah kita gitu. Terus misalnya ada juga matinya kebakaran, terus kemudian atau expertise ya kalau ada bukunya tuh. Jadi di sosial media yang menang jumlah follower sama orang yang ahli dalam bidang tertentu tuh kalah gitu, sama yang jumlah followersnya banyak. Nggak penting kualitas Terus kemudian video ya. Yang penting viewer. Nggak iya, penting. iya. Ya, banyak like-nya. Bahkan di film tersebut kan sampai dibilang bahwasanya si penemu likes, si orang-orang di perusahaan tersebut yang mengembangkan likes, kemudian mengembangkan sosial media itu sampai mereka nyerah gitu dan angkat tangan, resah. Ini gimana sih, kan ada kita udah bikin ini tapi kita katakanlah kita nggak bisa mengontrol lagi nih, efeknya udah semakin parah, bahkan mereka tidak mengisikan anak-anak mereka kan untuk menggunakan sosial media gitu. Si pembuat itu sendiri ya, pencipta ya. Menyesal, kayak menyesal. Di film itu kan, di film sosial media si orang-orang pembuatnya katakanlah yang membuat likes, bahkan kemudian yang mengembangkan aplikasinya gitu kan, itu sampai merasa sadar bahwasanya ini makin bahaya nih. Tapi ketika dia ngomong ke perusahaan kayak Google dan lain, sama perusahaan tersebut dibiarin, dia nggak dikasih tanggapan apa-apa, karena memang kalau misalnya si hal ini katakanlah dibenahi, mereka nggak bisa dapat untung lah. Perusahaannya lagi-lagi dengan profit. Yang aku resah lagi itu misalnya sekarang banyak ibu-ibu, misalnya ibu-ibu FB Pro, astagfirullahaladzim. There's so much ibu-ibu FB Pro yang apa sih, kayak masak aja di posting. Nggak masalah sebenarnya kalau misalnya dia tuh bisa mengemas dengan baik, itu kemudian informatif. Ini mas sama sekali nggak informatif gitu. Risih, geli sendiri. Untung aku sangat mewanti-wanti keluarga aku untuk coba tidak menjadi ibu-ibu FB Pro. Betul. Terus mending nggak usah aja gitu. Kadang kalau saya nggak bisa diajarin aja sekalian. Jadi cukup tahu yang penting-penting gitu. Kalau orang tua tuh kadang yang penting aja WA aja gitu loh. Jadi kalau minta yang lain kayaknya takut nggak bisa ngerem gitu loh. Terus katakanlah kita kan nggak bisa keluar dari internet atau sosial media. Nggak mungkin kan misalnya kita sebagai anak muda Gen Z udah tahu efek buruknya sosial media. Apakah dengan menghindari dengan cara kita nggak buka sosial media sama sekali? Katakanlah kita kan nggak mungkin. Menurutku tuh bukan letaknya itu bukan di situ loh. Kita tahu efek buruknya sosial media. Mungkin nggak, bagi orang tertentu tuh nggak masalah untuk sama sekali tidak membuka, tapi bagi aku sendiri titik poinnya bukan berarti kita tuh harus sama sekali tidak pakai atau tidak punya akun di sosial media. It's not that, tapi adalah bagaimana kita menemukan kontrol diri itu, kesadaran dan kontrol diri bahwasanya yang penting kita buka nggak masalah itu, tapi setidaknya punya kontrol, misalnya kontrol untuk durasinya, kontrol apa yang kita konsumsi, kontrol apa yang kita bagikan di sosial media tersebut, agar ya lagi-lagi tidak sampai canduan berlebihan itu. Kalau candu ya nggak, candu sih memang sudah. Tapi yang penting kita tidak membagikan hal-hal yang memang tidak sepatutnya dibagikan itu, dan tidak mengkonsumsi sesuatu yang tidak sepatutnya dikonsumsi. Misalnya kasus kemarin kan yang belum lagi ini kan kayak misalnya si hewan, ada kekerasan terhadap hewan, terus ada artis yang ikut membagikan gitu kan, terus sampai si dia tuh kehilangan pekerjaan atas ulahnya gitu. Itu atas dasar apa sih? Atas dasar karena dia pengen
serba buru-buru pengen komentar, pengen jadi orang pertama yang berkomentar atas hal tersebut. Padahal kalau misalnya kita lepas dari HP aja sebentar, mungkin kita nggak jadi untuk berkomentar atas hal tersebut. Aku juga bakal merasakan itu. Misalnya lihat apa gitu ya, kayak kemarin ini di grup WA, lihat apa itu, langsung ke-trigger. Sepertinya aku ingin komentar deh, gitu ya langsung. Kemudian beberapa menit kemudian, oh iya ya, kenapa aku komentar ya? Kayaknya nggak penting-penting banget deh. Kayaknya nggak usah komentar. Ganggu hidup orang. Halo. Apa, Mim? Orang aja. Kayak kadang-kadang ya. Terus, ini kan udah sampai 8:30 kali ya. Ini Wiwin mau nanya nggak sih? Coba mau Wiwin, Miss. Ada yang nonton deh, udah deh. Nggak, mau Wiwin mau nanya. Ini yang nonton. Aku nanya. Paling apa tuh? Dan ini deh, jadi apa solusinya kan katakanlah bukan berarti kita harus close semua sosial media, tapi bahkan di Indonesia kan ada seorang pionir atau tokoh yang bikin sosial media baru ya, Mim, kalau tidak Kayaknya enggak aku deh. ya bodo amat, aku tidak peduli dengan itu, cuma maksudnya di ideas Gak asik gitu. iya, di ideas, di konsep tuh oke gitu loh, karena memang dia concern terhadap, dia khawatir dengan hal itu, kemudian ngasih solusi nih, ada sosial media baru yang mungkin bisa ada siapa nih Win mau nanya tuh, ternyata bisa live berempat, aku baru tahu. Halo guys. Halo Buci. Nanya dong. Ini Cina. Kan Tadi dulu aku di luar soalnya nggak dengar sumpah. Ini headsetnya nggak masuk earphone-nya. Kita sebentar aja. Halo. Suaraku masuk nggak? Masuk enggak? Aku tanyanya ini aja deh. Halo. Ini mana ya? Ini yang punya acara kemana nih hilang? Aku ada Tamim ada. Halo. Iya. Ya, aku nanyanya ini aja deh kali ya. Sumpah nggak kedengeran. Dari lewat teks bae lah. Iya, tak lewat teks bae ya. Boleh pada tampilan video. Langsung aja. Ternyata bisa berempat, aku baru tahu bahkan ya. Live tuh bisa barengan begini. Kirain cuma di Zoom atau apa. Ternyata ya Allah. Teman-teman kalau mau beli ini bisa ya. Aku jual ini. Ada ini. Pasti. Terus kalau misal penasaran sama Social Dilemma bisa nonton Netflix. Beli di aku. Enggak ding. Stres. Apa sih? Aku juga punya. Oh ya, kalau mau bikin kaos bisa loh di Mas. Mana sih Wiwin atau akun apa? Misalnya, soalnya aku akan stop. Ada yang halo. Kenapa baru gabung sekarang sih? Kita kan udah mau closing. Nah, ya udah sampai Aldi baru bergabung. Boleh nggak mau? Asraf dulu pinter nggak, Mbak? Pas SMK. Oh, pinter. Berapa? 5 besar masuk ya? Satu. Enggak pinter. Kalau pinter mah aku nggak mungkin bisa. Nggak gitu,
juga. Kalau pintar mah aku nggak bisa masuk PTN. Pinter lah, pinter. Nggak masuk PTN jadi ya sampai SS, BPN, SMPTN nggak masuk, terus SN nggak masuk. Kalau pintar aku udah ikut Clash of Champion di ruang guru nih. Mas, tadi abis live itu. Itu pertanyaannya sama banyak sudah diketik. Gimana sih tipsnya biar kita bisa konsisten buat sosmed itu, terus apa yang bisa mengganti kekosongan ketika kita memutuskan sosmed? Gampang. Tergantung dirimu. Enggak. Enggak deh, sok kasih coba misalnya Tami, Mas, coba Leli dulu misalnya. Mas Tamim dulu boleh, Mas Tamim. Wiwin pertanyaan Kayak terlalu ini. Bentar, Mim, aku terlalu template. Aku baca dulu pertanyaannya. Dari WN WWWX 01. Mau nanya dong kakakku gimana sih biar kita bisa konsisten puasa sosmed gitu, terus hal produktif apa yang bisa mengganti kekosongan ketika kita memutuskan untuk puasa sosmed? Ya gitu aja. Apa ya? Pertanyaannya ini kayaknya kita tuh bukan ini ya. Kayaknya baca itu. Ini pertanyaan tentang habit deh. Jauhan baca paper habit. Masa biasanya tips pertama enggak tips sih. Karena pertama yang paling ini dasar kayaknya hidup harus punya ini apa ya, determinan, punya ini, punya tujuan gitu loh, hidup punya tujuan gitu. anak mana orang kalian anak orang memang apa ya, sebenarnya sadar sih ya, harus punya kesadaran dulu karena pasti pengen puasa sosmed itu pasti ada alasannya ya. Kayak saya juga dulu merasa kenapa ya gitu, kayak sosmed itu menghabiskan banyak waktu saya gitu, too much informasi, mendapatkan informasi banyak tapi sebenarnya itu nggak seharusnya didapat. Nah terus kadang ini mungkin nggak semua orang ya, tapi mungkin ada beberapa, kadang sosmed itu membuat sedikit apa ya, nggak, kalau dibilang kesehatan mental juga enggak sih, kayak gampangnya mood kita tuh kadang keganggu gitu loh. Nah jadi kadang itu kalau saya jadi saya harus puasa sosial media gitu dulu. Terus dulu pemicu saya nggak aktif Facebook lagi itu karena saya ngerasa di Facebook itu bukan teman-teman saya. Jadi kayak teman-teman Facebook saya tuh pada kemana ya dulu gitu kan. Dulu kita mungkin circle-nya karena anak-anak SMK atau anak-anak kuliah ya segitu aja. Tapi itu saya lama nggak buka sosmed Facebook, terus buka Facebook kayak orangnya tuh asing, nggak saya kenal. Nah dari situ saya udah jarang banget buka Facebook gitu. Terus yang Instagram itu saya puasa sosmed, sebenarnya yang dibilang puasa cuma apa ya? Ya mengurangi menggunakan sosial media gitu. Tapi tetap kadang ya 1 minggu sekali buka, cuma caranya aja yang beda. Kalau biasanya kita mungkin pakai aplikasi Instagram, itu kita, kalau saya itu biasanya bukanya pakai browser. Nah itu jadi kayak kalau mau buka Instagram tuh effortnya lebih banyak gitu kan. Jadi udah malas duluan begitu. Paling itu sih, dialihkan kemana ya sesuai kesukaan. Kalau saya sih sebenarnya nggak punya pengalihan kemana-mana ya, maksudnya puasa sosmed terus beralih kemana, karena ya itu karena aktivitas di lapangan aja. Aku ini nanti dulu ya Ambar, kalau mau nanya bentar. So silakan Ambar mau nanya, nanti mau ikut join apa wajahnya kelihatan atau mau di tag. Kalau mau di tag silakan, nanti kalau mau join juga nanti silakan. Aku mau jawab yang boleh. Yang tadi tips kali Asrop cocok tips.
Apaan sih? Ritual. Tipsnya baca buku. Enggak, gimana sih ya? Kalau aku sih caranya gimana ya? Baca Seven Habits. Iya, boleh. Tapi Caranya itu bikin aku starling pamit biasanya. aku ada dua hal sih. Ya, gimana caranya agar bisa konsisten hal apa ya? Temukan apa keasikan atau kesukaan kita di luar dari HP, di sosial media. Ya tentu saja di alam gitu katakanlah, sesuatu yang berbau fisik, sesuatu yang nyata gitu. Kalau misalnya kita terbiasa untuk baca informasi di apa HP, entah itu website atau apa, ya kenapa nggak kita coba baca buku aja, buku secara fisik. Kita kan kalau teknologi dan media kan urusannya ada dualitas fisik sama non fisik, apa maya sama apa nyata sama Nyata. tidak nyata gitu katakanlah. Maya sama apa itu. Ya tinggal si dunia maya itu kita lepaskan sebentar, kita pergi ke dunia nyata gitu. Kalau misalnya kita terbiasa untuk tadi misalnya baca informasi di sosial media, kenapa kita baca di buku fisik aja gitu kan? Sama-sama baca, tapi bedanya adalah ini fisik, ini Media. terus kemudian kalau misalnya kita terbiasa main game di HP, kenapa kita tidak mencoba main game di game asli gitu? Aku kan nggak jarang banget, bahkan tidak jarang ya, bukan penyuka game online gitu. Aku punya ada mainan anak-anak gitu, mainan fisik langsung, mainan mobil-mobilan kecil gitu, mainan masa otak tapi mobil-mobilan namanya IQ car. Aku sampai beli gitu. Sampai beli. Karena memang ketika aku bosan ketika ngapain ya udah dalam rangka jeda sebentar dari HP, main itu aja, main masa otak pakai itu. Terus kemudian yang ketiga aku biasa melakukan kayak Mas Tamim ya. Kayak misalnya jalan kaki sebentar, keluar terus kemudian dalam menginjak bumi apa nginjak tanah nginjak kerikil terus kemudian ke bumi nyiram tanaman atau bersih tanaman itu kan hal kecil banget tapi itu urusannya dengan dopamin juga kan kita dapat dopamin dari dunia nyata kita juga lepas dari sosial media sebentar doang paling sama karena misalnya kita terbiasa untuk ngobrol katakanlah chat di sosial media entah itu di WA atau di Instagram ya kenapa tidak nyoba untuk ngobrol dengan orang langsung di dunia nyata gitu misalnya ngobrol lah dengan bapak ibumu gitu. Just for the sake of hal-hal kecil gitu katakanlah iya gitu doang sebenarnya intinya ada di dunia maya sama dunia nyata gitu. As simple as that. Kita bisa memberi jarak atas what else? Oh iya, aku biasanya juga misalnya pulang kerja nih, bangun tidur kan nggak langsung buka HP sama nyalain data gitu kan. Nanti ada waktu jeda, aku punya waktu jeda gitu. Pagi ada sebelum mulai aktivitas nggak langsung buka HP, terus kemudian nanti duhur aku akan tidur siang meskipun di tempat tidur akan tidur siang 15 menit atau setengah jam. Kemudian nggak nyalain HP. Iya, nyalain HP sama sekali itu aku matiin data terus kemudian udah tidur asik banget dari situ kayak lepas dari dunia karena aku kerjanya full katakanlah di depan komputer aktif terus kemudian ketika pulang habis jam 5 ke sana sampai rumah setengah 6 atau jam 6 nanti ada waktu setengah jam atau sejam lah paling lama gitu jeda tanpa aktif HP sama sekali gitu dalam rangka ya itu biar pengen jeda pengen tanpa ada notifikasi tanpa ada kita mengonsumsi informasi dari internet paling waktu kayak gitu doang agar misalnya untuk tidak terlalu tidak mengonsumsi terlalu berlebih udah gitu doang sih apa sih ya selebihnya kalau misalnya pengen tahu tipsnya bisa beli buku ini enggak deh teneng enggak deh mana sih Win udah terjawab belum tadi Ambar mau nanya aku coba ini Ambar kalau misalnya terjawab gambar kalau misalnya Ambar lah Win kalau misalnya belum terjawab
Harusnya kita udah selesai, cuma karena misalnya ada satu pertanyaan Udah kali ya. Udah kali ya. Kalau misalnya udah nggak mau, ada yang mau nanya lagi nggak? Wah, ada ribuan orang yang sudah bertanya. Terima kasih. Karena videonya panjang. Jadi ya Mimi, kita tuh melakukan ini dalam rangka apa sih? Oke. Dalam rangka promosi. Thanks. Oh, ada enggak deh, enggak Mim, serius ini project pribadi sih Mim. Saya kan ini project pribadi sih. Hah? Saya kan nyambung. Next obrolan politik dong Kahi. Harusnya sama kamu Aku ya udah. Ini kode biar kamu diajak ya. Biar bilang aja kode biar kamu diajak sama Adit. Itu pengen diajak pasti. Adit tuh. Ya udah deh. Kalau ada closing statement atau apa nggak bisa di? Nggak ada deh. Kalau aku nggak ada. Kalau aku dari Bu Leli. Apa ya? Closing statement ya. Itu aku saranin sih buat yang lagi nonton, kalau punya waktu senggang boleh nonton Social Dilemma. Jadi ada sedikit apa ya? Ya perspektif baru lah yang kita dapat gitu. Ternyata oh begini gitu. Tapi emang itu kita nggak bisa lepas dari sosial media tuh, nggak bisa lepas sih, karena pasti dari segi pekerjaan, kemudian kehidupan kita, bahkan itu kan udah erat kaitannya sama sosial media. Jadi paling kita harus bisa menyiapkan remnya itu, ya. Kalau remnya ya ada di diri sendiri lah, ada kesadaran masing-masing. Itu aja sih. Banget. Dan kalau misalnya pengen nonton di Netflix, bisa ke nggak kemarin aku nggak promo sih ke apa Leli sama ada beberapa orang, jadi ada beberapa orang yang aku kasih gitu, katakanlah apa sih namanya tuh akun nih, coba kalau pengen nonton filmnya silakan aku kasih gitu. Apa nih? Udah ya, I think it's enough for today, for tonight of this season of the live Instagram. Terima kasih Mas Tamim, nggak ada apa lagi. Itu teman-teman di sini gimana, udah nggak ada pertanyaan lagi? Udahlah ya. Terima kasih ya udah bergabung malam ini. Sih udah jadi narasumber buat berbagi sharing kita. Ya nggak masalah, ini kan baru pertama. Kalau misalnya yang nonton sedikit nggak masalah. Yang penting kita nyoba action dulu. Itu suatu saat kan kita evolve ya Mim. Berkembang itu. Terima kasih semuanya. Cukup mengagetkan lah ya. Yang cukup sih nggak ada yang apa sih Mim? Apa emang ada Mim? Emang ada apa? Intinya akan ada pencurian besar di abad ini. Apa emang mencuri Raden Saleh? Kayak film gini. Emang itu jadi bukan. Jadi itu saja. Mau bikin film animasi dari Mas Asrop. Enggak, bukan. Ke kemana gitulah, dibawa-bawa. Makasih Kak, sangat bermanfaat. Alhamdulillah ada satu orang yang aku nggak. Nanti kapan udah kali ya mau wawancara secara langsung kali ya. Iya kita mending maksudnya kan ini kan ngobrolin dilema Candur sama filmnya dilema. Terus kenapa kita bikin online itu kan agak ada petik sebenarnya sih. Ya kapan-kapan keterbatasan. Langsung aja ya kali ya. Iya, bikin acara misalnya ini bisa misalnya di SMP atau di SMA ngundang bikin program begini itu nggak apa-apa loh. Atau misalnya kita apaan sih? Apaan kita tur ke kampus-kampus sekolah-sekolah. Oh my god. Itulah tujuan ditayangin enggak deh. Tapi beneran loh, kalau mau nanti tak carikan acaranya loh, tak buatkan. Iya nggak apa-apa. Undang. Penyihir kita mulai bulan Agustus. Karena ada ini sih, ada sebenarnya tentang inilah per dunia sosial media.
ada pesan yang harus disampaikan ke anak-anak ya. Oh, Boleh lah, wow. boleh. Lain waktu. Iya, penyihir matahari siapa sih? Udah. Oke, terima kasih. Sepertinya daripada terlalu panjang, terima kasih telah bergabung teman-teman yang telah bergabung malam ini. Terus terima kasih juga kepada dua orang, Mas Tamim sama Mbak Leli. Dan terus terima kasih atas waktunya. Bulan Agustus. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita lakukan malam ini sebagai katakanlah benih untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal di apa? Cara dirinya gimana? Close aja. Ini terekam nggak sih? Semoga terekam kan ya. Kami langsung keluar.